Hadis nan 178 niko rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa sahahahu, kata Imam Tirmizi, ko hadisnya hadis sahih. Wan Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sampai kitab hadis yang namanya sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Tapi kenapa nan paling populer Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Sebab di dalam dua sahih kok indah ada hadis dhaif sama sekali. Tapi kalau sabit nama hadis sahih, kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Ingat-ingat sebab itu akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Hadis yang ke-179 dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, la budda min salatin bilailin, sembayanglah kamu di waktu malam, maksudnya tahajud, walau halbasatin, walaupun selama memeras susu kambing. Di zaman dulu alun ada jam, menit, detik. Waktu zaman Nabi itu tidak ada jam. Kalau kini kan sholatlah walaupun hanya sejam. Pak, rumah apa jauh dari masjid tempat Ustaz Somad potong? Ada okeynya. Berapa lama? Sebatang rokok. Rokok apa? Kalau rokok cerutu, makna sebatang rokok itu kan untuk menunjukkan tidak lama. Nah, begitu juga dengan ini. Sholatlah kamu di waktu malam. Berapa lama? Walau halbasatin, walaupun selama memeras susu kambing. Memeras susu kambing itu kejap aja. No, susu kambing. Wa makana ba'da salatil isya fahuwa minal lail. Asalkan sesudah isya, maka itu sudah disebut dengan sholat malam. Jadi Pak Ustadz, kalau ambo sesudah isya itu langsung sholat, habis sholat isya, sholat ba'diyah, lalu kemudian dia sholat sunat, setelah itu sholat witir. Yang afdalnya tengah malam didahului tidur. Tapi kalau tidak bisa tidur, khawatir tak terbangun, maka setelah isya pun sudah dimasukkan dalam sholat malam. Kalau bisa sebelum tidur malam witir dulu. Supaya apa? Supaya tidurnya dalam keadaan berwudu. Nanti malam tinggal tahajud, tak usah witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh witir 2 kali dalam semalam. Abu Bakar, kapan engkau witir? Umar, kapan engkau witir? Beda witir Abu Bakar dengan Umar. Yang satu witirnya sesudah isya, yang satu tengah malam. Itulah yang kamu bingung Pak Ustaz, antara isya atau tengah malam. Terus dua-dua sampai lalu napa buat seperti ini. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Hadis yang terakhir 180 dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, qalat Aisyah, Aisyah ibu kita, istri Nabi itu ibu orang beriman, maka tak boleh orang menikah dengan istri Nabi. Setelah Nabi meninggal tak ada yang berani meminang Aisyah, karena siapa yang menikah dengan Aisyah berarti sama dengan nikah dengan mak kandungnya sendiri. Wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu emak kamu, maka disebut dia dengan ummul mukminin, ibunya orang beriman. La tada'u qiyamal lail, jangan sampai kalian meninggalkan sembahyang malam, jangan sampai tidak sholat malam. Fa inna Rasulullah SAW kana la yada'uhu, karena Nabi tak pernah meninggalkan sembahyang malam. Wa kana idza maridha, kalau Nabi sedang sakit, au kasila, atau sedang kurang bersemangat, shalla qa'idan, Nabi sholatnya duduk. Jadi kalau ibu sudah lanjut usia, sakit-sakitan, bapak pun begitu, maka sholatnya duduk. Boleh sholat sunat duduk. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, kata Imam Ibnu Khuzaimah, ini hadisnya hadisun sahih. Kini sudah jam 6.25, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia duduk berzikir dengan Allah.
hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusolli raka'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah, jangan panjang-panjang sebab kita nanti mau tanya jawab. Yang pula dibaca Yasin. Usolli sunnatal isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq artinya syirik. Kalau pakai qaf isyraq terbit matahari. Nama waktunya syuruq. Nama solat sunatnya isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Wadduha, alam nashrah, kulhu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Adik saya 3 tahun di pesantren. Keluar pesantren kelakuannya malah seperti preman. Bahkan ilmu dan hafalannya sia-sia. Berbeda dengan saya yang hanya 6 bulan di pesantren. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk tidak tinggal sholat. Ketika saya nasihati selalu hampir bertengkar. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Pukulkan kepalanya ke tiang. Adik awak udah salah. Adik kandung. Kau kalau macam-macam ku pijak kau sampai keluar tai. Itulah solusinya. Adik kandung tak bisa diatasi. Ana mempan nasihat lagi orang sekarang. Ada tes psikologi. Jadi artis dihiasi, disuruh di atas pentas, dan dia tak boleh melawan. Lewat 3 kelompok. Kelompok yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya, bagusnya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang. Megang rambut, megang muka. Kelompok yang ketiga mulai memukul-mukul. Intinya kalau kita tidak tegas, tak bersikap, kita dipijak orang. Kalau kita tidak tegas, baik jadi ayah, baik jadi emak, baik jadi abang, baik jadi laki, baik jadi bini, baik jadi bertetangga. Kalau kita tidak bersikap, kita diinjak-injak orang. Betul tak cakap saya? Makanya dalam Islam itu tidak hanya ada akhlak. Betul, Islam itu agama yang salam, memaafkan. Tapi juga dalam Islam ada namanya hukum. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kamu diperlakukan buruk, balas. Faman 'afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah membalas. Jadi saya memang ustaz, tapi kalau saya dimacam-macamkan orang, saya balas. Ustaz Somad, ini foto Ustaz dieditnya, terus diuploadnya ke FB, lapor ke Polda. Nanti di BAP Pak Ustaz, cemana jadwal ceramah? BAP Polda, saya datang. Ini BAP sama orang Polda. Habis ini kemana Pak? Ke jaksa Pak Ustaz. Jadwal ceramah, kosongkan jadwal ceramah. Saya ke jaksa. 2 kali saya datang ke jaksaan. Tak datang dia mencret. Ada orang di Jalan Riau itu mengejek saya waktu sedang ceramah di Masjid Pak Asri Auzar, ditulisnya di FB, anjing sedang menggonggong. Saya tanya pengurus, mana orangnya? Mana rumahnya? Ini, datang saya ke rumah, berfoto saya depan. Saya sudah foto di depan rumah kamu. Kamu di mana guys? Tuh. Jadi mau jadi ustadz, mau jadi abang, mau jadi ayah, mesti bersikap. Ada akhlak, ada sopan santun, ada tata krama, ada hukum.
Ada masanya kita nasihat baik-baik. Tapi kalau sudah begitu perbuatannya, lalu kita nasihat juga, adik mesti bertakwa kepada Allah. Mati lagi dari pijaknya. Apa hukum polisi memelihara anjing? Polisi memelihara anjing untuk memeriksa penumpang di pesawat. Turun saya dari Kuala Lumpur di airport Sultan Syarif Kasim, semua penumpang harap berbaris. Datanglah polisi bawa anjing herder. Awak takfik je anjing. Lama lo anjing tu di kaki ambuk. Tak tahunya awak ustad. Memang anjing. Comeh lagi disangkut polisi awak membawa narkoba. Jadi Pak Polisi membawa anjing herder boleh, karena tujuannya untuk menangkap pembunuh, untuk mencari pembawa narkoba dari luar negeri. Yang tak boleh itu hanya hobi aja. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk hajat, maka satu hari amalnya hilang segodang bukit Uhud. Satu hari amalnya hilang godang bukit Uhud. Amalnya segodang bisul. Jadi tiap hari amalnya min kurang. Jadi yang lah punya anjing lopehkan lah. Jangan disedekahkan pula. Mana anjing orang potong? Lah mau wakafkan ya. Kemana ke YTWU? Boleh ditulis YTWU tidak menerima wakaf anjing. Apa kesalahan di kitab Usul Salasah yang ditulis Syekh Abdul Wahab? Orang Salafi juga mengaku ahlu sunnah. Apa beda mereka dengan Aswaja? Jadi videonya sudah waktu dikumpulkan oleh ketua MUI semua imam-imam Pekanbaru di kantor MUI. Saya diminta bicara di depan imam-imam. Makmumnya tak diundang, imam-imam aja. Bisa cari videonya, judulnya, ini linknya ya, nanti saya kasih ke Ustadz Al-Naf. Ustadz Al-Naf linkkan ke grup-grup masjid. Apa judulnya tuh potong Ustadz Al-Naf? Itu dia videonya. Judulnya sudah ditonton 103 orang 8 bulan yang lalu. Selama 2 jam. Siapkan paket 2 giga. Judulnya Akidah dalam Takwil Pembinaan Imam Masjid Paripurna di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru. Nambah share ke Ustadz Al-Naf. Berarti Ustadz Al-Naf nge-share ke grup-grup. Ini jawaban terlengkap. Ambo menjelaskan ini pakai PowerPoint supaya tidak dianggap memfitnah. Kesimpulannya begini. Mereka menengok saya ini 3. Pertama, Abdul Somad itu adalah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Abdul Somad menyambut tahun baru hijrah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, baca tahlil, baca Yasin bersama, berdoa bersama, berzikir bersama. Menurut mereka perbuatan ini adalah bid'ah. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan ini, maka dia pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah masuk neraka. Sedangkan aku aja yang profesor doktor sehebat ini, apa lagi lah kalian? Boleh? Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, bahwa Abdul Somad ini musyrik. Kenapa musyrik? Sebab saya kalau berdoa bertawassul kepada Nabi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Abdul Qadir Jilani, barakat Syekh Abdul Wahab Rokan, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakah Syekh Abdul Hasan Asyazili. Mereka tak boleh bertawassul. Tak ada tawassul tuh. Siapa yang bertawassul musyrik.
sama dengan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut. Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Kedua, mereka melihat saya sebagai musyrik. Yang ketiga, mereka melihat saya kafir. Kapiu. Kenapa saya ini kafir? Karena mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah duduk di atas aras. Itu aras di atas, Allah duduk di atas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah munazzahun 'anil jihati sitti. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, Allah maujud bila makan. Kalau Allah bisa duduk ditunjuk di atas, maka batallah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kenapa kawan kami kau sesudah ikut pengajian kau bonci ke kami? Kau lah sebabnya. Kenapa tidak pernah senyum lagi pada kami? Kenapa tidak mau lagi kami undang? Kenapa tidak mau lagi mengaminkan doa kami? Kenapa tidak mau lagi menyambut salam kami? Karena mereka melihat kita tiga. Pertama, pelaku bid'ah. Kedua, musyrik. Ketiga, kafir. Boleh? Untuk lengkapnya tonton video dan 2 jam lengkap dengan dalil-dalil.